Dinamika penduduk. Perubahan penduduk di suatu daerah dari waktu ke waktu disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk sering menunjukkan kecenderungan bertambah yang disebut perubahan penduduk. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah 1. Kelahiran 2. Kematian 3. Migrasi 4. Pertumbuhan penduduk 5. Kepadatan penduduk. Kelahiran. Kriteria atau penggolongan angka kelahiran adalah sebagai berikut. 1. Jika angka kelahiran menunjukkan lebih dari 30, maka angka kelahiran di tempat tersebut tergolong tinggi. 2. Jika angka kelahiran menunjukkan 20-30, maka angka kelahiran di tempat tersebut tergolong sedang. 3. Jika angka kelahiran menunjukkan kurang dari 20, maka angka kelahiran di tempat tersebut tergolong rendah. Kematian. Kriteria atau penggolongan angka kematian adalah sebagai berikut. 1. Jika angka kematian menunjukkan lebih dari 18, maka angka kematian di tempat tersebut tergolong tinggi. 2. Jika angka kematian menunjukkan 14-18, maka angka kematian di tempat tersebut tergolong sedang. Jika angka kematian menunjukkan kurang dari 14, maka angka kematian di tempat tersebut tergolong rendah. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk akan meningkat jika angka kelahiran tinggi, sedangkan angka kematian rendah, apalagi bila diikuti dengan tingkat imigrasi yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan ledakan penduduk, yaitu keadaan di mana pertumbuhan penduduk sangat pesat melebihi daya dukung alam. Dampak kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk sangat mempengaruhi kualitas penduduknya. Pada daerah yang kepadatannya tinggi, hal ini menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, keamanan, kesejahteraan, ketersediaan lahan dan air bersih, kebutuhan pangan, serta berdampak kerusakan terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan. Kepadatan populasi manusia berpengaruh terhadap kondisi ekosistem. Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan kertas, maka kayu di hutan ditebang. Kerusakan air dan cara mengatasinya. Air yang tercemar menunjukkan ciri-ciri tertentu, seperti keruh atau berwarna, berbau, pH-nya asam, atau basa, mengandung berbagai bahan kimia seperti logam berat, mengandung mikroorganisme. Beberapa cara untuk mengurangi pencemaran air adalah sebagai berikut. A. Pengolahan primer. B. Pengolahan sekunder. C. Pengolahan lanjutan. Tekan tombol berikut untuk penjelasan lebih lanjut. A. Pengolahan primer. Pengolahan primer dilakukan secara mekanik dengan cara menyaring kotoran kasar dan hasil penyaringan diendapkan. B. Pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder dilakukan secara biologi dan menambah bakteri aerobik ke dalam limbah untuk mengurangi kadar racun pada limbah organik sampai 90%. C. Pengolahan lanjutan. Pengolahan lanjutan merupakan pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa zat kimia, agen biologis, dan partikel-partikel yang tertinggal setelah pengolahan primer dan sekunder.